Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Bayangkan, dunia yang dulu penuh warna dan tawa, direnggut paksa menjadi gelap gulita. Di tengah kerapuhannya yang paling dalam, ia berpegang pada satu-satunya janji suci. Janji dari sang suami, satu-satunya pelindung jiwa. Namun, tangan yang seharusnya menuntun dengan cinta justru menjadi tangan yang dengan kejam mendorongnya ke jurang pengkhianatan demi wanita lain yang dianggap lebih sempurna. Saat kedua mata tertutup selamanya, dan pintu hati dihancurkan hingga berkeping-keping, bisakah ia menemukan kembali cahaya di dalam kegelapannya sendiri? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untukmu mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita-cerita baru yang menghibur. Gemerisik hujan di luar jendela terdengar seperti musik lembut yang mengiringi sore mereka. Di dapur yang hangat dan beraroma jahe, Anjani dengan hati-hati menuangkan air panas ke dalam cangkir keramik. Tangannya sedikit gemetar, membuat air nyaris tumpah ke atas meja kayu jati yang mengkilap. Ia menarik napas pelan, menyalahkan kelelahannya sendiri. Beberapa minggu terakhir ini, matanya terasa cepat sekali lelah. Ruangan yang remang-remang membuatnya harus menyipitkan mata lebih keras dari biasanya. "Wedang jahenya, Mas," ucap Anjani lembut, meletakkan cangkir di hadapan Bima, suaminya. Bima mendongak dari ponsel pintarnya. Senyumnya terkembang. Senyum yang dulu selalu berhasil membuat jantung Anjani berdebar. Ia meraih tangan istrinya, mengusapnya dengan lembut. "Terima kasih, Cah Ayu. Kamu selalu tahu apa yang Mas butuhkan." Mereka duduk dalam diam sejenak. Anjani menatap wajah suaminya, mencoba merekam setiap detailnya. Garis tegas di rahangnya, sorot mata yang tajam saat fokus pada pekerjaan, dan lesung pipi yang muncul samar saat ia tersenyum. Namun, sore itu, Anjani merasa ada yang aneh. Wajah Bima terlihat sedikit kabur, seolah ada selapis kabut tipis yang menghalangi pandangannya. Ia mengerjapkan mata beberapa kali, berharap kabut itu hilang. Tapi kabut itu tetap di sana. "Kamu kenapa, Anjani? Kok ngelamun?" Suara Bima membuyarkan lamunannya. Anjani menggeleng pelan, memaksakan seulas senyum. "Nggak apa-apa, Mas. Cuma sedikit lelah." Namun, kebohongan kecil itu tidak bisa bertahan lama. Hari-hari berikutnya, kabut di matanya semakin menebal. Ia mulai sering menabrak perabotan di rumah mereka sendiri, rumah indah di kawasan Manahan, Solo, yang setiap sudutnya seharusnya sudah ia hafal di luar kepala. Pernah suatu pagi, ia salah mengambil botol garam, yang dikiranya gula, saat membuatkan kopi untuk Bima. Bima memuntahkan kopi itu dengan kesal, dan Anjani hanya bisa berdiri mematung, menahan air mata dan rasa takut yang mulai merayap di hatinya. Rasa takut itu akhirnya memuncak saat suatu sore, ketika ia mencoba membaca sebuah resep masakan dari buku favoritnya. Huruf-huruf itu tampak menari dan menyatu menjadi gumpalan hitam yang tak bisa ia kenali. Tangisnya pecah. Ia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Bima, yang melihat istrinya terduduk di lantai dapur sambil menangis terseduh-seduh, akhirnya menyadari bahwa ini bukan sekadar kelelahan biasa. Dengan raut wajah cemas, ia memeluk Anjani dan berbisik, "Besok kita ke rumah sakit. Kita periksa mata kamu." "Ya." Keesokan harinya, mereka duduk di ruang tunggu yang dingin di rumah sakit Dr. Muardi. Bau desinfektan yang tajam menusuk hidung Anjani, menambah rasa mual di perutnya yang sejak pagi sudah terasa melilit karena cemas. Setelah serangkaian pemeriksaan yang melelahkan, mereka duduk berhadapan dengan seorang dokter parubaya yang menatap mereka dengan sorot mata penuh simpati. Dokter itu menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. Kata-katanya keluar dengan hati-hati, namun setiap suku katanya terasa seperti hantaman palu godam bagi Anjani. Dari hasil pemeriksaan, Ibu Anjani didiagnosis menderita retinitis pigmentosa. Ini adalah kelainan genetik yang menyebabkan kerusakan progresif pada retina, lapisan di belakang mata yang sensitif terhadap cahaya. Anjani tidak mengerti istilah medisnya,
Tapi ia mengerti kata progresif. Ia mengerti sorot mata iba dari sang dokter. Maksudnya apa, Dok? Tanya Bima. Suaranya bergetar. Dokter itu menatap lurus ke arah Anjani. Artinya, kemampuan melihat ibu akan menurun secara bertahap. Penglihatan di malam hari akan menjadi yang pertama hilang, diikuti dengan penyempitan lapang pandang, seolah melihat dari dalam terowongan hingga akhirnya. Dokter itu tidak melanjutkan kalimatnya. Namun keheningan yang menggantung di udara sudah menjelaskan segalanya. Dunia Anjani runtuh seketika. Suara di sekitarnya mendadak hilang, tergantikan oleh denging panjang di telinganya. Ia tidak bisa bernapas. Gelap. Bahkan sebelum matanya benar-benar gelap, dunianya sudah terasa padam. Perjalanan pulang terasa begitu sunyi. Anjani hanya menatap kosong keluar jendela mobil. Namun ia tidak lagi melihat lampu-lampu jalan Slamet Riyadi yang berkelip. Yang ia lihat hanyalah masa depannya yang buram. Bima mengemudi dengan satu tangan, sementara tangan lainnya menggenggam erat tangan Anjani yang terasa dingin seperti es. Sesampainya di rumah, Bima menuntun Anjani untuk duduk di sofa. Ia berlutut di hadapan istrinya, mengangkat wajah Anjani yang basah oleh air mata. Anjani, lihat Mas. Pintanya lirih. Anjani menggeleng. Ia tidak sanggup. Bima meraih kedua pipi Anjani, memaksanya untuk menatap ke arahnya, meskipun ia tahu tatapan itu kosong. Dengarkan Mas. Tidak ada yang berubah. Allah sedang menguji kita. Tapi kita akan lewati ini bersama. Ia mendekatkan wajahnya. Suaranya bergetar menahan emosi. Aku akan jadi matamu, Anjani. Aku akan menuntunmu. Aku akan menceritakan padamu betapa indahnya dunia setiap hari. Aku bersumpah, Anjani. Aku bersumpah demi Allah. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Apapun yang terjadi, kita hadapi ini bersama. Anjani memeluk Bima erat-erat, menumpahkan sisa tangisnya di dada bidang suaminya. Di tengah kegelapan yang mulai menelannya, janji Bima adalah satu-satunya cahaya yang ia lihat. Sebuah sumpah suci yang ia pegang erat. Sebuah jangkar di tengah badai yang siap menenggelamkan hidupnya. Ia percaya pada Bima. Ia harus percaya. Bulan-bulan pertama setelah vonis itu terasa seperti perjalanan panjang menuruni sebuah lorong yang semakin gelap. Anjani berpegang erat pada janji Bima, menjadikannya satu-satunya pelita. Awalnya, Bima memang menepati sumpahnya. Ia menjadi mata bagi Anjani. Saat sarapan, ia akan menceritakan warna-warni buah di atas meja. Pepayanya oranye cerah. Anjani, seperti langit senja di Parangtritis. Pisangnya kuning, ada sedikit bintik coklat. Tandanya sudah manis sekali. Ia akan menuntun tangan Anjani dengan sabar, membantunya menghafal kembali letak perabotan di rumah mereka. Namun, waktu adalah pengikis yang kejam. Kesabaran Bima mulai menipis seiring dengan menipisnya sisa penglihatan Anjani. Deskripsinya tentang dunia menjadi semakin pendek dan enggan. Warna senja yang dulu ia lukiskan dengan kata-kata indah, kini hanya menjadi, sudah sore. Tuntunan tangannya yang dulu lembut, kini terasa seperti tarikan yang tidak sabar. Desahan berat menjadi jawaban atas setiap gerakan Anjani yang lambat, atau saat ia tak sengaja menumpahkan air. Pelita itu mulai meredup, menyisakan asap yang menyesakkan dada. Malam hari menjadi yang terburuk. Kegelapan total di mata Anjani kini disertai dengan keheningan yang menyakitkan di dalam rumah. Bima semakin sering, lembur. Ia akan pulang jauh setelah Anjani terlelap. Atau setidaknya, setelah ia pura-pura terlelap. Lalu, ia akan berangkat pagi-pagi sekali sebelum Anjani terbangun. Rumah mereka yang dulu penuh tawa, kini hanya berisi gema langkah kaki dan denting jam dinding yang terasa mengejek kesendirian Anjani. Suatu malam, Bima pulang dengan aroma yang asing. Bukan aroma parfumnya yang biasa, yang beraroma kayu dan tembakau. Ini adalah aroma manis bunga melati dan vanila. Aroma seorang wanita. Aroma itu menempel samar di kemeja batiknya, dan saat Bima mengecup kening Anjani sekilas, aroma itu menusuk indera penciuman Anjani yang kini menjadi luar biasa peka. Mas, dari mana? Tanya Anjani. Suaranya serak menahan getaran. Lembur.
Kan sudah kubilang. Ada proyek baru di kantor. Meeting sampai malam di Hotel Alila. Jawab Bima cepat, sambil melonggarkan dasinya dan bergegas ke kamar mandi. Hati Anjani terasa diremas. Ia tidak buta untuk merasakan kebohongan. Ia tidak tuli untuk mendengar nada menghindar dalam suara suaminya. Sejak kapan proyek kantor beraroma seperti parfum wanita? Kecurigaan itu tumbuh menjadi monster yang menggerogoti jiwanya dari dalam. Monster itu diberi makan oleh setiap keanehan kecil. Suara tawa tertahan saat Bima menerima telepon di balkon. Tagihan kartu kredit untuk sebuah restoran mahal di kawasan Grogol, Sukoharjo, pada hari di mana Bima mengaku sedang rapat di kantor hingga larut. Saat Anjani bertanya, Bima hanya menjawab ketus. Itu untuk menjamu klien penting. Kamu tidak akan mengerti. Kata-kata, kamu tidak akan mengerti, menjadi belati baru yang selalu Bima gunakan. Belati itu mengirisnya pelan-pelan, memisahkannya dari dunia Bima, mengurungnya dalam sangkar kebutaan dan ketidaktahuan. Anjani mulai takut bertanya. Setiap pertanyaan hanya akan dijawab dengan kejengkelan atau kebohongan yang lebih menyakitkan. Ia memilih diam, memeluk monsternya dalam kegelapan, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Hingga suatu malam, mimpi buruk itu menunjukkan wujud aslinya. Saat itu hampir tengah malam. Hujan deras baru saja reda, menyisakan udara dingin dan keheningan total. Anjani berbaring di tempat tidur, membelakangi sisi kosong di sebelahnya. Ia sudah tahu Bima belum pulang. Tiba-tiba, ia mendengar suara pintu depan dibuka dengan sangat pelan, diikuti langkah kaki yang mengendap-endap. Bima pasti mengira ia sudah tidur. Anjani menahan napas, tidak bergerak sedikit pun. Bima tidak langsung masuk ke kamar. Ia berhenti di ruang tengah. Kemudian, Anjani mendengar suara getar ponsel, diikuti bisikan suara Bima yang lirih. Dalam keheningan malam, pendengaran Anjani yang terlatih mampu menangkap setiap kata dengan jelas. Halo iya, aku baru sampai. Ada jeda sejenak. Sabar, sayang kamu kan tahu situasinya. Jantung Anjani berhenti berdetak. Panggilan, sayang, itu bukan untuknya. SSSST, jangan berisik. Dia sudah tidur di kamar. Anjani merasakan gelombang rasa dingin menjalari seluruh tubuhnya. Dia, Bima menyebutnya, dia. Seolah Anjani adalah benda asing di rumahnya sendiri. Bukan begitu, Rani. Sebuah nama. Nama yang kini terpatri di benak Anjani dengan besi panas. Tentu saja aku lebih memilih kamu. Kamu cantik, pintar, memberiku semangat hidup. Bukan malah jadi beban. Beban. Kata terakhir itu menghantam Anjani seperti sambaran petir. Beban. Jadi itukah dirinya sekarang di mata Bima? Sebuah beban yang harus ditanggung. Sumpah Bima di hari yang kelabu itu. Aku akan jadi matamu. Kini terdengar seperti lelucon paling keji di alam semesta. Air mata yang coba ia tahan akhirnya lolos, mengalir tanpa suara di atas bantal. Bima menutup teleponnya dan masuk ke kamar. Ia bergerak dalam gelap, mengira Anjani tertidur pulas. Ia tidak tahu bahwa di balik selimut, istrinya sedang gemetar hebat, bukan karena dinginnya malam, tapi karena hatinya yang baru saja pecah berkeping-keping. Di dalam kegelapan matanya, Anjani melihat sebuah kebenaran yang jauh lebih menyakitkan daripada kebutaannya sendiri. Ia tidak hanya ditinggalkan dalam gelap, ia telah dikhianati di dalamnya. Pagi datang tanpa warna, sama seperti pagi-pagi sebelumnya bagi Anjani. Namun, pagi ini terasa berbeda. Udara di dalam rumah terasa berat dan sesak, seolah semua oksigen telah tersedot habis oleh kebohongan yang pekat. Anjani tidak tidur semalaman. Ia hanya berbaring, memutar ulang setiap kata dari percakapan telepon Bima di kepalanya. Kata, sayang, yang bukan untuknya. Nama, Rani, yang asing. Dan kata, beban, yang terasa seperti cap panas di kulitnya. Ia bangkit dari tempat tidur saat mendengar suara air dari kamar mandi. Bima sedang bersiap untuk memulai harinya. Seolah tadi malam tidak ada kejadian apa-apa. Anjani tidak menuju dapur seperti biasanya. Dengan langkah pelan namun mantap,
Dibantu oleh ingatannya akan tata letak rumah, ia berjalan ke ruang tengah dan duduk tegak di sofa. Menunggu. Bima keluar dari kamar dengan langkah riang, bahkan bersiul kecil. Ia sudah rapi mengenakan kemeja kerjanya. Aroma parfumnya yang biasa kini terasa menusuk penciuman Anjani, seolah mencoba menutupi aroma lain yang tertinggal dari malam-malam sebelumnya. "Loh, kok sudah di sini? Enduk? Tidak siapkan sarapan?" Tanya Bima dengan nada santai, tanpa menatapnya. Ia sibuk merapikan jam tangan di pergelangan tangannya. Keheningan Anjani adalah jawabannya. Keheningan yang tajam dan berat, yang akhirnya memaksa Bima untuk berhenti bergerak dan menoleh padanya. "Anjani." Anjani mengangkat wajahnya, menatap lurus ke arah sumber suara suaminya. Matanya yang tak lagi bisa melihat, kini justru terasa lebih tajam dari tatapan manapun. "Rani," ucapnya. Suaranya datar, tanpa emosi, namun nama itu menggema di seluruh ruangan. "Siapa dia, Mas?" Bima membeku. Sesaat, tidak ada suara apapun kecuali detak jam dinding. Ia tertawa kecil, tawa yang terdengar canggung dan dipaksakan. "Rani? Rani siapa? Kamu ini ngomong apa, sih? Pasti salah dengar." Ia mencoba taktik lamanya, menjadikan kondisi Anjani sebagai kambing hitam. "Mungkin kamu cuma mimpi, sayang. Matamu kan. Jangan gunakan mataku sebagai alasanmu, Mas." Potong Anjani. Suaranya kini bergetar menahan amarah yang membuncah. "Indraku yang lain masih berfungsi. Pendengaranku, hatiku, semuanya masih berfungsi dengan baik. Aku mendengar semuanya tadi malam." Bima terdiam. Wajahnya pias. Anjani melanjutkan. Setiap kata ia ucapkan dengan penekanan yang menyakitkan. "Aku mendengar kamu memanggilnya, sayang. Aku mendengar kamu bilang, aku ini." Ia tidak sanggup melanjutkan. Kata itu terlalu menyakitkan untuk diucapkan ulang. Melihat Bima yang terpojok dan tak bisa lagi mengelak, topengnya pun lepas. Rasa bersalah yang sekilas muncul di wajahnya segera tergantikan oleh kekesalan dan amarah. Ia tidak lagi mencoba berbohong. Ia memilih untuk menyerang. "Oke, kamu sudah dengar, kan? Bagus," bentaknya. Suaranya meninggi. "Jadi kamu sudah tahu. Aku tidak bisa lagi hidup seperti ini. Anjani, aku tidak sanggup." "Tidak sanggup," bisik Anjani tak percaya. "Bagaimana dengan janjimu, Mas? Sumpahmu?" "Janji? Sumpah?" Bima tertawa sinis, tawa yang menyayat hati. "Aku berjanji saat aku pikir aku mampu. Tapi aku tidak mampu. Aku juga manusia. Anjani, aku butuh kebahagiaan. Aku butuh wanita normal yang bisa mengurusku, yang bisa menemaniku ke acara kantor tanpa harus kutuntun seperti anak kecil. Aku butuh istri, bukan pasien." Setiap kata adalah tamparan. Anjani hanya bisa menunduk, merasakan air matanya mulai mengalir deras. "Lihat dirimu." Bima menunjuk ke arahnya dengan kejam. "Kamu bahkan tidak bisa menuang air tanpa gemetar. Bagaimana kamu mau mengurusku?" "Rani," dia memberiku semangat. "Dia membuatku merasa hidup lagi. Dia tidak seperti kamu yang hanya bisa menangis dan membuatku merasa bersalah setiap saat." Anjani sudah tidak sanggup mendengar lebih banyak lagi. Sakitnya melebihi apapun yang pernah ia rasakan. Bima, seolah sudah memuntahkan semua racun di dalam dirinya, berjalan cepat menuju kamar tidur. Anjani hanya bisa mendengar suara-suara yang menghancurkan sisa hidupnya. Suara lemari yang dibuka dengan kasar. Suara gantungan baju yang beradu. Suara resleting koper yang ditarik dengan cepat dan keras. Suara itu adalah musik pengiring dari sebuah perpisahan yang paling brutal. Beberapa menit kemudian, Bima keluar dari kamar sambil menyeret sebuah koper. Ia tidak lagi menatap Anjani. Ia berjalan lurus menuju pintu depan. Tepat sebelum membuka pintu, ia berhenti sejenak, tanpa menoleh. "Aku akan tinggal di sebuah kos di dekat kampus UNS," ucapnya dingin, seolah memberikan informasi yang tidak penting. "Rumah ini beserta isinya untukmu. Anggap saja sebagai tanda perpisahan."
Anjani tidak menjawab. Ia tidak bisa. Tenggorokannya tercekat. Kemudian, suara pintu depan dibuka, lalu ditutup dengan keras. Bunyi, klik. Dari kunci yang diputar dari luar terdengar final. Beberapa detik kemudian, suara mesin mobil dinyalakan, lalu perlahan menjauh, dan akhirnya hilang ditelan kebisingan pagi kota Solo. Tinggi. Badai telah berlalu, menyisakan kehancuran total. Anjani masih duduk di posisi yang sama, namun kini tubuhnya merosot ke lantai. Ia memeluk lututnya, berguncang hebat dalam isak tangis yang tanpa suara. Ditinggalkan, dibuang, dicap sebagai beban. Di dalam kegelapan matanya, ia kini sendirian. Benar-benar sendirian. Hari-hari setelah kepergian Bima berlalu dalam kekosongan yang hampa. Waktu seolah berhenti berputar. Siang dan malam menyatu menjadi sebuah rentang abu-abu yang tak berujung. Hanya dibedakan oleh suara azan dari masjid di ujung jalan, atau lolongan anjing di kejauhan. Anjani tidak bergerak dari rumah itu. Rumah yang dulu menjadi istananya, kini berubah menjadi mausoleum yang megah. Sebuah makam dingin yang menyimpan semua kenangan indah mereka yang kini telah mati. Ia tidak makan. Rasa lapar itu ada, melilit perutnya. Namun keinginan untuk bangkit dan berjalan ke dapur terasa seperti sebuah tugas yang mustahil. Ia hanya minum air putih saat rasa haus sudah tak tertahankan. Piring-piring kotor bekas sarapan terakhir mereka masih tergeletak di meja makan, mulai mengeluarkan bau asam. Debu mulai melapisi perabotan jati yang dulu selalu ia bersihkan dengan telaten. Rumah itu, seperti juga jiwanya, kini terbengkalai. Anjani menghabiskan sebagian besar waktunya dengan duduk di lantai yang dingin, bersandar pada sofa di ruang tengah, tempat terakhir kali ia merasakan hatinya diremukan. Kadang ia menangis, tangisan tanpa suara yang hanya menguras tenaganya. Lebih sering, ia hanya diam, melamun. Pikirannya terus memutar ulang setiap kejadian. Sumpah Bima. Aroma parfum Rani. Kata, beban. Suara pintu yang ditutup. Semua itu berputar seperti sebuah kaset rusak. Tanpa henti, menyiksanya dalam kegelapan. Ia merasa seperti sebutir debu di alam semesta. Tak terlihat, tak berarti, dan mudah disingkirkan. Pada hari keempat, saat ia hampir kehilangan kesadaran antara terjaga dan pingsan karena lapar, sebuah suara memecah keheningan yang mematikan itu. Tok, tok, tok. Sebuah ketukan di pintu depan. Pelan dan ragu pada awalnya. Anjani tidak bergeming. Ia tidak menginginkan siapapun. Ia ingin dibiarkan membusuk dalam kesendiriannya. Tok, tok, tok. Ketukan itu datang lagi. Kali ini lebih mantap. Diikuti sebuah suara lembut yang terasa familiar. Enduk Anjani. Jeng Anjani, ini Ibu Siti. Ibu Siti. Tetangga sebelah rumahnya. Seorang janda paruh baya yang baik hati. Anjani, kamu di dalam. Enduk? Ibu lihat mobil Mas Bima sudah beberapa hari tidak ada. Kamu baik-baik saja. Anjani memejamkan matanya erat-erat. Ia ingin suara itu pergi. Ia tidak ingin dikasihani. Namun, ketukan dan panggilan itu tidak berhenti. Suara Ibu Siti terdengar semakin cemas. Ada kesabaran dan ketulusan dalam panggilannya yang entah kenapa berhasil menembus dinding tebal kesedihan yang Anjani bangun di sekelilingnya. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Anjani meraba-raba jalannya, berpegangan pada dinding, dan perlahan membuka pintu. Cahaya matahari sore langsung menerpa wajahnya, membuatnya menyipitkan mata sejenak. Di ambang pintu, berdiri Ibu Siti. Anjani mendengar napas tetangganya itu tertahan. Ia bisa membayangkan betapa mengerikan penampilannya saat ini. Rambut acak-acakan, wajah pucat dan kuyu, piyama yang sudah beberapa hari tidak diganti. Ya Allah, Gusti, enduk, bisik Ibu Siti. Suaranya syarat dengan keterkejutan dan iba. Tanpa banyak bicara, Ibu Siti masuk, memegang lengan Anjani yang terasa dingin dan rapuh. Kamu ini kenapa? Ayo masuk dulu. Ibu Siti menuntun Anjani kembali ke sofa. Ia tidak bertanya apa-apa. Matanya yang awas langsung memindai kondisi rumah yang berantakan dan bau tak sedap yang samar-samar tercium dari arah dapur. Kamu pasti belum makan,
ya? Sebentar. Jangan kemana-mana. Ibu buatkan teh hangat dulu. Ucapnya dengan nada perintah yang lembut namun tak terbantahkan. Anjani hanya bisa pasrah. Tenaganya sudah habis untuk berdebat. Ia mendengar suara langkah kaki Ibu Siti yang cekatan di dapurnya. Suara air yang direbus, dan denting cangkir. Beberapa saat kemudian, aroma teh melati yang manis dan hangat mulai menguar. Aroma pertama yang terasa hidup di rumah itu setelah berhari-hari. Ibu Siti meletakkan cangkir teh hangat itu ke tangan Anjani. Minum dulu, pelan-pelan. Kehangatan dari cangkir itu menjalar ke jari-jarinya yang kaku. Anjani menyesap teh itu. Rasa manisnya membasahi tenggorokannya yang kering, seolah mencairkan bongkahan es yang menyumbat di dadanya. Setelah tehnya habis, Ibu Siti kembali dengan semangkuk kecil bubur sumsum yang masih hangat, yang ternyata sudah ia bawa dari rumah. Makan, ya. Sedikit saja tidak apa-apa. Yang penting perutmu terisi. Anjani menurut. Ia makan perlahan, suap demi suap, dan bersamaan dengan energi yang perlahan kembali ke tubuhnya, pertahanannya pun runtuh. Air matanya kembali mengalir. Kali ini disertai isak tangis yang pilu. Ia menceritakan semuanya pada Ibu Siti. Tentang vonis dokter, tentang janji Bima, tentang aroma parfum, tentang panggilan telepon, tentang kata, beban, tentang pintu yang tertutup. Ia memuntahkan semua kepahitan yang ia telan sendirian selama ini. Ibu Siti hanya diam mendengarkan. Sesekali tangannya mengusap punggung Anjani dengan lembut. Ia membiarkan Anjani menumpahkan segalanya hingga tangisnya reda. Setelah Anjani tenang, Ibu Siti berkata dengan suara yang mantap. Yang pergi, biarlah pergi. Enduk. Laki-laki seperti itu tidak pantas kamu tangisi. Sekarang, yang paling penting itu dirimu sendiri. Ragamu ini titipan Allah. Harus kamu jaga. Kalau kamu sakit, siapa yang rugi? Kamu sendiri. Anjani terdiam, meresapi kata-kata itu. Ibu Siti melanjutkan. Dengar, Enduk, anak dari teman ibu di Laweyan. Ada yang nasibnya mirip denganmu. Tapi dia tidak menyerah. Dia belajar banyak hal. Sekarang dia bisa mandiri. Bahkan punya usaha pijat sendiri. Dia itu ikut sebuah perkumpulan. Tempat orang-orang hebat seperti kalian saling mendukung. Ibu Siti memegang tangan Anjani erat. Ibu tidak akan memaksamu. Tapi, kalau nanti kamu sudah lebih kuat, kalau kamu sudah siap, coba kita cari tahu tentang perkumpulan itu, ya? Kamu tidak sendirian di dunia ini. Enduk, banyak orang baik yang mau menolongmu. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, Anjani merasakan sesuatu selain keputusasaan. Sebuah harapan. Sangat kecil, hanya seperti ujung jarum, tapi nyata. Ia menghabiskan bubur sumsum di mangkuknya hingga suapan terakhir. Itu adalah makanan pertama yang berhasil ia telan. Sebuah simbol kecil bahwa ia memilih untuk terus hidup. Terima kasih, Bu. Bisik Anjani, suaranya parau. Ibu Siti tersenyum. Senyum yang terasa tulus menghangatkan hati. Sama-sama. Enduk. Sekarang istirahat. Ya. Besok ibu kesini lagi. Malam itu, untuk pertama kalinya, Anjani bisa tidur tanpa dihantui mimpi buruk. Perutnya yang terisi dan hatinya yang sedikit lebih ringan membuatnya terlelap. Makam itu belum berubah menjadi istana, tapi setidaknya, kini ada satu jendela kecil yang terbuka, membiarkan seberkas cahaya dan udara segar masuk. Hari-hari berikutnya, kehadiran Ibu Siti menjadi jangkar baru bagi Anjani. Ia datang setiap pagi, membawa serta aroma masakan dan semangat yang menular. Ibu Siti tidak memanjakannya. Ia tidak melakukan segalanya untuk Anjani. Sebaliknya, ia dengan sabar mengajari Anjani untuk melakukan segalanya kembali. Ayo, Enduk, coba kita ke dapur. Kamu yang tunjukkan di mana letak bumbunya. Biar ibu yang memasak. Katanya pada hari pertama. Lalu pada hari-hari berikutnya. Coba kamu yang mengupas bawang ini. Pelan-pelan saja, pisaunya jangan terlalu tajam. Dan puncaknya, hari ini kita bersihkan rumah bersama. Kamu bagian mengelap meja, ibu yang menyapu. Proses itu menyakitkan dan penuh frustrasi. Anjani seringkali menjatuhkan barang,
Tangannya gemetar saat mencoba mengiris sesuatu, dan ia bergerak begitu lambat hingga ia sendiri merasa putus asa. Beberapa kali ia menangis karena merasa bodoh dan tidak berguna. Namun, Ibu Siti selalu ada di sisinya, menenangkannya dengan kata-kata, "Tidak apa-apa. Jatuh ya diambil lagi. Salah ya diulangi lagi. Yang penting mencoba. Orang yang paling hebat pun, mulainya dari mencoba." Perlahan tapi pasti, Anjani mulai menemukan kembali ritme hidupnya. Ia mulai hafal di mana harus melangkah tanpa menabrak. Tangannya mulai terbiasa mengukur dan meraba. Rumah itu kembali bersih, terisi aroma masakan, dan yang terpenting, tidak lagi terasa seperti makam. Jiwa Anjani, meskipun masih penuh luka, tidak lagi terbengkalai. Suatu sore, saat mereka sedang beristirahat di teras sambil minum teh, Ibu Siti kembali membuka topik yang pernah ia singgung. "Enduk, kamu ingat cerita ibu tentang anak teman ibu itu?" Anjani terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Namanya Doni," lanjut Ibu Siti. "Ibu sudah meneleponnya kemarin. Dia baik sekali anaknya. Dia senang sekali kalau bisa bertemu dan mengobrol denganmu. Katanya, yayasan tempat dia berkumpul itu tidak jauh. Gedungnya ada di dekat stasiun Purwosari. Mereka sering mengadakan pelatihan di sana." Seketika, rasa cemas yang dingin kembali menjalari Anjani. Meninggalkan rumah ini, bertemu orang-orang baru, memperlihatkan kelemahannya pada dunia. Semua itu terasa seperti sebuah gunung yang mustahil untuk didaki. Aku malu, Bu," bisik Anjani. Suaranya hampir tak terdengar. "Aku tidak bisa apa-apa. Nanti aku hanya merepotkan. Bagaimana kalau mereka semua menertawakanku?" Ibu Siti meraih tangan Anjani, menggenggamnya erat. "Malu sama siapa? Enduk? Sama orang-orang yang justru paling mengerti perasaanmu? Mereka tidak akan menertawakanmu, karena mereka pernah berada di posisimu. Justru karena sekarang kamu merasa tidak bisa apa-apa, makanya kamu harus belajar supaya bisa. Kamu tidak bisa selamanya mengurung diri di rumah ini, kan?" Kata-kata Ibu Siti menohoknya. Benar. Ia tidak bisa selamanya hidup seperti ini, bergantung pada kebaikan seorang tetangga. Jika ia ingin benar-benar hidup, ia harus melangkah. Setelah pergulatan batin yang hebat, dengan jantung berdebar kencang, Anjani akhirnya mengangguk. "Baik, Bu. Aku mau mencoba." Hari itu pun tiba. Dengan diantar oleh Ibu Siti menggunakan becak motor, Anjani melakukan perjalanan pertamanya ke dunia luar. Perjalanan singkat dari Manahan menuju Purwosari terasa seperti perjalanan ribuan kilometer. Setiap suara terasa begitu keras di telinganya. Deru sepeda motor, klakson mobil, teriakan para pedagang kaki lima, siulan petugas parkir, bahkan pengumuman dari pengeras suara stasiun kereta api. Semua bercampur menjadi satu simfoni yang memusingkan. Ia berpegangan pada lengan Ibu Siti begitu erat, seolah takut terlepas dan ditelan oleh kebisingan kota. Mereka tiba di sebuah bangunan sederhana, tidak besar, namun terlihat bersih dan terawat. Dari dalamnya, terdengar riuh rendah suara orang mengobrol dan tertawa, diselingi oleh ketukan-ketukan ritmis yang khas. Suara tongkat yang menyentuh lantai. Saat mereka melangkah masuk, seorang pemuda menghampiri mereka. "Ibu Siti, gih? Alhamdulillah, akhirnya sampai juga." "Iya, Mas Doni. Ini, seperti yang ibu ceritakan di telepon. Ini Jeng Anjani," ucap Ibu Siti. Anjani merasakan sebuah tangan terulur padanya. Ia ragu sejenak, sebelum akhirnya menyambut uluran tangan itu. Genggamannya terasa hangat dan mantap. "Selamat datang di rumah kedua kami, Mbak Anjani," sapa Doni. Suaranya terdengar ceria, muda, dan penuh energi. "Saya Doni. Jangan tegang begitu, Mbak. Santai saja. Di sini semuanya teman. Tidak ada yang perlu ditakuti." Doni seolah bisa membaca ketakutan Anjani tanpa perlu melihat ekspresi wajahnya. "Dulu, waktu saya baru pertama kali kehilangan penglihatan, saya juga sama persis seperti Mbak. Rasanya mau mati saja. Mau ke kamar mandi saja takut menabrak tembok," lanjutnya sambil tertawa kecil.
Tawa yang sama sekali tidak menyinggung, malah terasa membesarkan hati. Doni lalu mulai menuntun Anjani dan Ibu Siti berkeliling. Nah, yang di sebelah sana itu ruang musik. Mbak, ada Mas Agung. Dia jago sekali main gitarnya. Yang di pojok itu ruang komputer. Ada beberapa teman sedang belajar menggunakan peranti lunak pembaca layar. Kami biasa menyebutnya JAWS. Doni terus berbicara, menjelaskan setiap sudut ruangan dan setiap suara yang mereka dengar. Ia lalu mengenalkan Anjani pada beberapa orang. Ada seorang ibu bernama Lastri yang sedang asyik merajut tas dengan benang warna-warni, hanya dengan mengandalkan rabaan jarinya. Ada seorang bapak tua yang sedang tekun membaca buku dengan huruf Braille. Mereka semua menyapa Anjani dengan ramah. Tidak ada tatapan kasihan. Tidak ada pertanyaan yang menghakimi. Hanya sapaan hangat dan penerimaan yang tulus. Anjani mendengar mereka berbicara dan tertawa. Bahkan sesekali melempar lelucon tentang kondisi mereka. Tadi aku salah ambil pasta gigi, kukira salep gatal. Kata seseorang yang disambut gelak tawa yang lain. Anjani berdiri di tengah ruangan itu, di antara semua suara dan tawa. Ia merasa kewalahan, canggung, dan masih sedikit takut. Namun, di bawah semua perasaan itu, sebuah emosi baru yang belum pernah ia rasakan sebelumnya mulai muncul. Perasaan itu bukan harapan kosong, melainkan sesuatu yang lebih nyata. Perasaan bahwa ia tidak lagi sendirian. Di tempat ini, di antara orang-orang ini, ia merasa dimengerti. Ia menarik napas dalam-dalam. Udara di ruangan itu terasa penuh dengan denyut kehidupan, dan untuk pertama kalinya, ia merasa ingin menjadi bagian dari denyut itu. Jadwal kunjungan Anjani ke yayasan di Purwosari menjadi rutinitas barunya. Setiap Selasa dan Kamis, diantar oleh ojek online yang sudah menjadi langganannya, ia melangkah masuk ke gedung sederhana yang kini terasa seperti rumah. Di sanalah ia mulai belajar mengejar kembali dunianya yang baru, bukan dengan mata, tetapi dengan seluruh indera dan jiwanya. Pelajaran pertamanya adalah yang paling menakutkan, orientasi dan mobilitas. Doni menyerahkan sebuah tongkat lipat berwarna putih ke tangannya. Benda itu terasa asing, dingin, dan berat. Rasanya seperti sebuah pengakuan permanen atas kehilangannya. Ini bukan simbol kelemahan, Mbak, kata Doni, seolah bisa membaca keraguan Anjani. Anggap ini perpanjangan tangan Mbak. Ini adalah antena yang akan membaca dunia untuk Mbak. Latihan pertama mereka hanya berjalan lurus di koridor yayasan. Anjani bergerak kaku. Tangannya mencengkeram tongkat begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Setiap gesekan ujung tongkat di lantai terasa seperti teriakan yang menarik perhatian semua orang. Ia takut jatuh, takut terlihat bodoh. Namun, suara Doni yang tenang dan sabar terus membimbingnya. Rasakan tekstur lantainya. Mbak, ayunkan tongkatnya ke kanan dan ke kiri, selebar bahu. Jangan menunduk, percaya pada tongkatnya. Dari koridor, mereka pindah ke halaman. Dari halaman, mereka memberanikan diri ke trotoar di depan yayasan. Setiap langkah adalah pertempuran melawan rasa takut. Namun setiap langkah yang berhasil, setiap rintangan seperti lubang atau tiang yang berhasil ia hindari berkat informasi dari tongkatnya, terasa seperti kemenangan yang luar biasa. Ia mulai percaya pada tongkat itu, dan yang lebih penting, ia mulai percaya kembali pada dirinya sendiri. Selanjutnya adalah belajar membaca Braille. Jari jemari Anjani yang dulu terbiasa dengan kelembutan kain dan bahan kue, kini harus belajar merasakan konfigurasi titik-titik timbul yang tajam. Awalnya, semua terasa sama. Ia frustrasi, sering salah membaca huruf, dan merasa tidak akan pernah bisa. Sabar, Mbak. Sama seperti belajar membaca Latin dulu waktu kecil. Pelan-pelan saja, hibur Bu Lastri, wanita perajut yang mejanya bersebelahan dengan Anjani. Anjani tekun berlatih setiap hari, bahkan di rumah. Ia meraba titik-titik itu hingga ujung jarinya terasa kebas. Hingga suatu sore, keajaiban itu terjadi. Saat sedang meraba sebuah kartu latihan, jari-jarinya mengenali sebuah pola. A, N, J, A, N, I namanya sendiri. Air matanya menetes. Namun kali ini bukan air mata kesedihan.
Ini adalah air mata keharuan. Kegelapan buta huruf yang mengurungnya kini terbuka. Ia bisa membaca lagi. Doni juga mengajarinya menggunakan ponsel pintarnya dengan peranti lunak pembaca layar. Suara robotik yang kaku itu pada awalnya terdengar aneh. Namun tak lama kemudian, suara itu menjadi jendela Anjani ke dunia. Ia bisa kembali berkomunikasi dengan teman-teman lamanya lewat pesan singkat, membaca berita online, bahkan mendengarkan resep-resep masakan baru dari internet. Dunia yang dulu terasa tertutup rapat, kini perlahan terbuka kembali untuknya. Sebagai rasa terima kasih, suatu hari Anjani memutuskan untuk membawa sesuatu bagi teman-teman barunya di yayasan. Dengan bantuan Ibu Siti untuk berbelanja bahan, Anjani menghabiskan pagi di dapurnya, yang kini sudah seperti perpanjangan tubuhnya sendiri. Ia tidak perlu melihat. Tangannya tahu persis takaran santan yang pas hanya dari kekentalannya. Hidungnya tahu kapan gula merah sudah larut sempurna hanya dari aromanya yang khas. Ia membuat kue klepon dan getuk lindri, jajanan pasar favoritnya. Di yayasan, aroma pandan dan kelapa parut yang ia bawa langsung menyebar, mengundang semua orang untuk berkumpul. Mereka menyantap kue buatan Anjani dengan lahap. "Wah, ini enak sekali, Mbak Anjani," seru Agung si pemain gitar. "Rasanya persis seperti buatan simbah saya dulu. Manisnya pas, kenyalnya juga pas," timpal Bu Lastri. Doni menggigit sebutir klepon, dan gula merah lumer di mulutnya. Matanya terbelalak. "Mbak Anjani, ini luar biasa. Rasanya jujur sekali. Mbak harusnya jualan ini. Buka pesanan online, atau titip di kafe-kafe. Saya jamin, pasti laku keras." Anjani hanya tersenyum malu. "Mana mungkin, Don? Aku kan." "Justru itu," potong Doni bersemangat. "Itu yang jadi keunikannya. Masakan yang dibuat dengan sepenuh hati, dengan rasa yang tidak pernah bohong. Kita bisa bantu pemasarannya. Zaman sekarang, semua bisa, Mbak." Di saat yang hampir bersamaan, di sebuah kafe mahal di Solo Paragon Mall, Bima duduk berhadapan dengan Rani. Wajahnya tampak lelah dan tertekan. Rani, di seberangnya, sedang cemberut sambil mengaduk minumannya yang berwarna-warni. "Pokoknya aku mau tas yang kemarin kita lihat itu, Mas. Teman-temanku semua sudah punya." Rengek Rani. "Sabar dulu, ya, sayang," jawab Bima, memijat pelipisnya. "Pembayaran proyek kemarin tertunda lagi. Uang kos kamu bulan ini juga belum Mas bayar." "Selalu begitu. Alesan terus," balas Rani ketus, meletakkan sedotannya dengan kasar. "Dulu katanya mau beliin aku apartemen. Sekarang bayar kos saja susah. Aku kan malu sama teman-teman." Bima hanya bisa menghela napas panjang, menatap kosong ke keramaian mall. Kemewahan yang dulu ia pikir bisa membeli kebahagiaan, kini terasa seperti jerat yang mencekiknya pelan-pelan. Malam itu, setelah kembali dari yayasan, Anjani duduk di meja makannya. Ia lelah, namun hatinya terasa penuh. Di hadapannya, tergeletak sebuah buku cerita anak-anak dengan huruf braille yang baru ia pinjam. Dengan perlahan, jari-jarinya mulai meraba, mengeja kalimat pertama. Ia teringat kata-kata Doni tentang menjual kue buatannya. Sebuah ide yang tadinya terasa mustahil, kini mulai berakar di benaknya. Menjual kue, memiliki penghasilan sendiri, mandiri. Sebuah senyum kecil, senyum pertama yang tulus dan penuh harapan, terkembang di bibirnya. Ia bukan lagi korban yang menunggu takdir. Ia adalah Anjani, yang siap menulis babak barunya sendiri. Ide yang ditanamkan oleh Doni tumbuh subur di dalam benak Anjani. Bukan lagi sebagai kemungkinan yang mustahil, tetapi sebagai sebuah rencana yang nyata. Dengan semangat baru, ia mulai menyusun langkahnya. Doni, dengan pengalamannya di dunia digital, menjadi manajer kampanye tidak resminya. Mereka menciptakan sebuah merek sederhana namun penuh makna, Dapur Hati Anjani. Doni membuatkan sebuah akun media sosial, memotret dengan indah kue-kue buatan Anjani, dan menuliskan cerita singkat di baliknya. Sebuah kisah tentang rasa yang tak pernah bohong, yang lahir dari jemari dan hati seorang wanita yang belajar melihat dunia dengan cara baru. Di luar dugaan,
Responsnya luar biasa. Pesanan pertama datang dari teman-teman di yayasan. Lalu dari mulut ke mulut, cerita itu menyebar. Pesanan mulai datang dari kolega Ibu Siti, dari teman-teman lama Anjani yang mendengar kabarnya, hingga orang-orang asing di kota Solo yang tersentuh dengan kisahnya. Ponsel Anjani yang dulu sunyi, kini tak henti berdering dengan notifikasi pesanan. Ia bahkan harus meminta Agung, si pemain gitar di yayasan yang juga pandai mengoperasikan komputer, untuk membantunya mengelola administrasi pesanan. Dapur hati Anjani menjadi buah bibir. Anjani bukan lagi wanita malang yang dikasihani. Ia adalah seorang pengusaha kuliner, seorang seniman rasa. Dengan penghasilan yang mulai stabil, ia menyewa seorang asisten untuk membantunya di dapur. Ia juga mulai menabung, bukan untuk kemewahan, tetapi untuk sebuah mimpi baru, membuka sebuah toko kue kecil. Merasa telah berdiri di atas kakinya sendiri, Anjani akhirnya mengambil langkah yang paling berat sekaligus paling membebaskan. Didampingi oleh seorang pengacara dari lembaga bantuan hukum, ia secara resmi melayangkan gugatan cerai kepada Bima, lengkap dengan tuntutan atas hak-haknya yang selama ini ditelantarkan. Surat itu bukan lagi surat dari seorang korban, melainkan pernyataan kemerdekaan dari seorang penyintas. Surat gugatan itu sampai ke tangan Bima di sebuah kamar kosnya yang sempit dan pengap di kawasan Jebres. Hubungannya dengan Rani sudah lama kandas. Rani pergi begitu saja setelah sadar bahwa Bima tidak mampu lagi memenuhi gaya hidup mewahnya. Kini, Bima hidup dalam penyesalan dan kondisi keuangan yang morat-marit. Kabar kesuksesan Anjani yang samar-samar ia dengar, terasa seperti tamparan keras. Dan surat gugatan ini adalah puncaknya. Ada campuran rasa kaget, malu, dan secuil harapan putus asa di dalam dirinya. Mungkin ia masih bisa memperbaiki semuanya. Sore itu, Bima datang ke rumah yang pernah menjadi milik mereka. Pemandangan di hadapannya membuatnya terpana. Rumah itu terang benderang, bersih, dan dari dalamnya tercium aroma manis dari gula dan pandan. Ia melihat Anjani sedang berdiri di dapur, memberikan arahan dengan suara yang tenang dan penuh percaya diri kepada asistennya. Anjani tampak lebih sehat, lebih segar, dan ada aura kedamaian di wajahnya yang belum pernah Bima lihat sebelumnya. Anjani, panggil Bima lirih dari ambang pintu. Anjani berhenti bergerak. Ia mengenali suara itu. Ia meminta asistennya untuk beristirahat sejenak, lalu berbalik menghadap ke arah pintu. Mas Bima, ada apa? Tanyanya. Suaranya datar, tanpa kebencian, namun juga tanpa kehangatan. Bima melangkah masuk, matanya berkaca-kaca. Ia menjatuhkan dirinya berlutut di hadapan Anjani. Anjani, maafkan aku. Isaknya. Aku salah. Anjani. Aku hilaf. Aku dibutakan oleh dunia. Rani sudah meninggalkanku. Aku sadar sekarang, cuma kamu wanita yang paling tulus di hidupku. Maafkan aku. Ia mencoba meraih tangan Anjani. Kita mulai lagi dari awal, ya? Aku janji akan menjagamu dengan lebih baik. Aku akan jadi matamu lagi. Aku bersumpah. Anjani menarik tangannya dengan lembut. Ia tidak mundur. Ia hanya berdiri tegak. Berdirilah, Mas. Jangan seperti ini. Setelah Bima berdiri, Anjani menarik napas dalam-dalam. Aku sudah memaafkanmu, Mas. Sudah lama. Aku memaafkanmu, bukan karena kamu memintanya, tapi karena aku butuh kedamaian untuk hatiku sendiri. Tapi, memaafkan itu bukan berarti melupakan, dan bukan berarti kita bisa kembali seperti dulu. Kenapa, Anjani? Aku akan berubah. Potong Bima putus asa. Anjani tersenyum tipis, senyum yang penuh dengan kearifan. Dulu, saat mataku masih bisa melihat dengan jelas, justru hatiku yang buta. Aku tidak bisa melihat kebohongan di matamu. Aku tidak bisa merasakan kepalsuan dalam sentuhanmu. Aku hanya melihat apa yang ingin aku lihat. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Sekarang mataku memang gelap, Mas. Tapi Allah menggantinya dengan sesuatu yang lebih berharga. Hatiku kini bisa melihat segalanya dengan lebih jernih.
Aku bisa melihat ketulusan, dan aku juga bisa melihat kepalsuan. Aku tidak butuh kamu untuk menjadi mataku lagi, lanjut Anjani. Suaranya mantap dan final. Karena aku sudah belajar melihat dengan caraku sendiri. Aku sudah belajar melihat dengan hati. Silakan ikuti proses hukum yang ada. Itu jalan terbaik untuk kita berdua. Bima menatap Anjani, benar-benar menatapnya untuk pertama kali. Ia tidak lagi melihat wanita buta yang rapuh, tetapi seorang ratu yang berdiri tegak di singgasana kerajaannya sendiri. Ia telah kehilangan Anjani, bukan saat wanita itu kehilangan penglihatannya, tetapi saat ia kehilangan karakternya sendiri. Dengan langkah gontai dan bahu yang merosot, Bima berbalik dan pergi untuk selamanya. Beberapa bulan kemudian, sebuah toko kue kecil yang mungil dan cantik resmi dibuka di sebuah ruko di dekat pasar gede. Papan namanya sederhana, Dapur Hati Anjani. Di hari pembukaan, toko itu ramai dipenuhi oleh orang-orang yang tulus mencintainya. Ada Ibu Siti yang menangis haru, ada Doni dan teman-teman dari yayasan yang bersorak-sorai. Anjani berdiri di tengah tokonya, memotong tumpeng mini sebagai tanda syukur. Ia tertawa, tawa lepas yang datang dari lubuk hatinya yang paling dalam. Ia telah melewati badai tergelap dalam hidupnya, dan kini, ia tidak hanya menemukan fajar yang baru. Ia telah menjadi fajar itu sendiri. Kisah Anjani mengajarkan kita bahwa cahaya sejati tidak datang dari mata, tetapi dari hati. Kekuatan terbesar lahir bukan saat kita tidak pernah jatuh, tetapi saat kita mampu bangkit setiap kali kita terjatuh. Nilai diri kita tidak ditentukan oleh hinaan orang lain, tetapi oleh cara kita menghargai diri kita sendiri. Kegelapan bisa merenggut penglihatan, tapi ia tidak akan pernah bisa memadamkan cahaya jiwa yang menolak untuk menyerah. Jika kalian tersentuh dengan perjuangan Anjani, jangan lupa untuk menekan tombol like dan bagikan cerita ini agar lebih banyak orang yang bisa mengambil hikmahnya. Tuliskan di kolom komentar pelajaran apa yang paling berharga yang kalian dapatkan dari kisah ini. Dan tentu saja, tekan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan.